Cintai almarhum Bapak Haji Bambang Kurit, Bapak Rizul, terhormat Bapak yang lain, Pak Tu, Pak Nur, Pak Guru, Pak Ebla, Bapak kita yang banyak uangnya. Kalau umroh itu dikira bukan orang Indonesia tapi orang Afrika. Apalagi di bulan Ramadan ya Pak Tu ya, di bulan Ramadan. Kita mendengarkan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Islam itu, kalau kita melihat Islam, lihatlah Al-Quran. Kan ini Pak Tu. Aduh, untuk orang ini orang. Kalau kita melihat Islam, lihat Al-Quran, selanjutnya hadis-hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini awal dewi ini kudu sabar, sabar. Bapak jeung Nabi niku disai diuncali kotoran onta ya meneng ora bales dendam kok. Ya sabar. Kan Pak Tu. Nah, ya. Kalau kita diuji oleh yang lain, kita harus sabar. Tapi nek akeh duwite kayak Pak Hebta, ngumpul satu bulan Ramadan harus bersyukur. Jadi Islam itu sabar dan syukur. Karena itu nggih Pak Tu nggih. Jadi saya alhamdulillah kalau tidak sabar ya bubar. Orang pengajian Sabtu pagi, tidak ada pengajian Ahad pagi, tidak ada pengajian Jumat malam Sabtu, tidak ada khotbah Jumat, tidak ada SD, tidak ada TK, semuanya dilakukan dengan nilai-nilai kesabaran. Nanti lagi Pak Sabar Singlah ya mungkin saya memperjelas apa yang disampaikan Pak Ustadz Bambang, bahwa Nabi itu memang pertama kali mengenal huruf. Bukan berarti bahwa Nabi itu tingkat SD, tidak, karena Nabi adalah memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu fatonah, cerdas. Begitu mengenal huruf, dia langsung IQ-nya seperti dokter ya. Tidak seperti kita mengenal huruf 1 bulan Iqra. Jadi Nabi tidak seperti itu. Nabi sudah post graduate, jadi tinggi sekali dia mulai jawab. Sekarang pertanyaan tadabbur bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa besar, diantaranya adalah Isra Mi'raj. Tetapi ada yang dilupakan oleh umat Islam adalah hancurnya Khilafah Utsmani 4 Maret 24 bulan Rajab. Khilafah Utsmani dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, orang Yahudi, sehingga rumah Turki Utsmani menjadi sekuler murni, adzan menggunakan bahasa Turki, semuanya pendidikan dengan Arab dihilangkan ya. Yang menjadi persoalan adalah tadabbur. Kita melihat surat An-Nur ayat 32. Bisa dibuka itu. Ya, mungkin salah saya dibetulkan. Di dalam surat An-Nur ayat 32 itu Allah berjanji, wa'dallahu alladzina amanu la yastakhlifannahum. Wawunya ini adalah wawu qasam, wawu sumpah. Janji Allah akan menegakkan bagi orang-orang beriman adalah khilafah. Khilafah dihancurkan 24 Maret 1924 Rajab. Khilafah adalah ajaran Islam yang juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khilafah
Juga ditegaskan oleh kitab fikihnya Sulaiman Rasyid bab terakhir sistem khilafah. Pertanyaannya adalah bagaimana ajaran Islam ini khilafah itu dapat mencerberaikan persatuan dan kesatuan. Dan kita iri kepada saudara kita yang beragama Katolik. Dia punya khalifah, paus. Siapa yang berani dengan paus? Joe Biden, George Bush tidak akan berani. Kita tidak punya imam global. Kita punyanya hanya imam istiqomah yang sabar itu. Jadi, bagaimana imam istiqomah bisa mengurus umat dunia? Sekarang umat dunia adalah tercerai karena tidak ada khalifah. Saya mohon penjelasan dan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya pertanyaannya lokal. Kalau Pak pertanyaannya tadi di internasional dunia ya. Kalau saya lokal aja Pak, maklum aja. Begini Ustadz, ada yang mau saya tanyakan berhubungan dengan bulan Rajab kali ya kan, ada menyangkut pokok bahasan kita. Jadi kemarin tuh saya Jumat Barokah nyumbang ke suatu panti gitu, menyumbang ke suatu panti asuhan. Jadi ketika menyumbang, mereka itu sedang berpuasa. Jadi sedang berpuasa. Jadi makanan yang mau kita sampaikan, dia tanyakan itu ada unsur-unsur dari nyawa binatang, ayam, ikan dan seterusnya. Jadi dia nggak mau. Nah, termasuk kaldu. Kaldu itu kan terbuat dari apa juga, binatang, udang atau gimana ya kan, atau dari ayam ya. Dia juga nggak mau. Nah ini ke panti asuhan itu saya bilang, saya nggak ngerti awalnya kenapa Bu, kan ini kami justru nggak pakai itu, kaldu pun nggak pakai. Saya bilang ya, tapi kan daging atau ikan dia tidak mau karena kami puasa. Kami kalau buka makanannya cukup nyun tahu sama tempe aja sama garam. Jadi yang mau saya tanyakan Ustaz, ini puasanya nih dalam konteks agama kita apa memang ada seperti itu atau memang itu tradisi lokal dan sebagainya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadarus terobsesi dengan hadisnya Abu Darda, di mana satu huruf itu 10 kebaikan, 10 kebaikan ditingkatkan dengan 10 akhlak yang baik, atau alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya, terlepas dari itu, karena tidak seringnya diistilahkan tadabbur ini dalam forum-forum, maka kurang populer istilahnya. Nah, bagaimana cara mempopulerkan tadabbur ini untuk di kalangan anak-anak maupun di kalangan yang lain? Yang saya tanyakan begini, di sana sudah ada tafsir, baik itu lafziyah. Nah, apakah ada bedanya tadabbur dengan tafsir lafziyah itu? Itu kan juga menampaki ayat-ayat, mentadabburi ayat. Ini mohon penjelasannya. Menanggapi sedikit tentang puasa Rajab, itu karena kita ada beda standar perjalanan atau thariqah, maka di sana ada istilahnya suluk, yaitu untuk i'tikaf 40 hari dengan thariqahnya bermacam-macam. Maka karena dia sudah baiat, maka sumpah setianya ya mengikuti dari imamnya atau tuntunan thariqahnya. Maka di sana sampai istilahnya ada mengamalkan puasa sampai 40 hari, bukan hanya Rajab, kadang sampai di Sya'bannya. Itu yang saya ketahui, karena di sana untuk bagaimana usul sampai pada Rasulullah SAW dengan sanadnya yang sudah teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita belajar ilmu
ini sangat bermanfaat. Dan ini saya mau tanyakan, itu untuk dimensi Iqra Pak Ustadz. Iqra itu Malaikat Jibril AS itu mengajarkan Nabi Muhammad untuk mulai membaca dari huruf hijaiyah. Nah di sini itu yang mau saya tanyakan itu tentang huruf hijaiyah ini kan ada huruf matinya. Huruf matinya itu kadang-kadang itu di suatu negara itu tidak bisa mengucapkan huruf mati. Misalkan di Cina itu tidak bisa mengucapkan huruf R, yang di Jepang itu tidak bisa mengucapkan huruf N, huruf mati, maksudnya huruf mati N. Itu kalau menurut nanti kalau kita itu membacanya itu beda apa ya, pembacaannya itu beda artinya. Lah kalau di situ itu nanti terus kita itu menggunakan hukum yang mana ini ya Pak Ustadz nih? Yang saya tanyakan itu, kalau di negara Jepang itu misalkan huruf mati N itu sulit untuk mengucapkannya itu loh Pak Ustadz, itu nanti akan berbeda makna. Nah itu terus akhirnya itu menggunakan huruf yang mana? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapat pencerahan mengenai bulan Rajab, perbanyak tadabbur Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah memang kita cermati, kita baca situasi sekarang ini, alhamdulillah banyak perkembangan. Hikmahnya ada corona kemarin itu banyak grup semua komunitas mengadakan grup tadarus dan hafdzil Quran. Ini alhamdulillah ya, setiap hari ada yang khataman sampai 2, 3, 4 kali. Jadi alhamdulillah, kalau dulu darus paling banter 1 juz sehari misalnya, sekarang bisa 3 juz, 4 juz itu. Mungkin yang dulu tidak pernah baca Al-Quran mulai bisa mengenal baca Al-Quran. Itu tidak lain dan bukan kita mau mengamalkan sunnah Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rasulullah mengingatkan pada kita, sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah ini Masya Allah, sing sakit ya, yang sudah bisa ya memberi ilmunya, memberikan ilmunya, ngajari yang belum bisa. Kita tidak usah malu-malu dari sama teman yang mulai belajar 70 juga pantang mundur. Alhamdulillah 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran, padahal ya kadang lewat HP, kadang kita datang tatap muka, Masya Allah. Yang mu'alaf 60 tahun itu 65 sudah khatam Al-Quran, Masya Allah. Ini ya Allah bersyukur sekali. Jadi kita monggo yang punya ilmu sampaikanlah, agar ilmu kita itu dapat bermanfaat di dunia wa akhirah untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin. Di komentar untuk jamaah yang off maupun yang online, yang online dulu karena khawatir nanti Google-nya mati, ini 50 menit mati, tinggal 10 menit ini. Jadi yang online bertanya, Iqra itu ayat yang mau turun, tapi kenapa kok nggak ditempatkan di pertama? Nggak pertama sebelum Al-Fatihah maksudnya begitu kan. Jadi jamaah yang online dari Pemalang, bahwa ketika mushaf Quran pernah saya tenangkan tahun lalu di sini ya, saya ada gambarnya mushaf Quran yang dikumpul oleh para sahabat, yang tertulis dari daun, dari batu, dari macam-macam pelepah kulit kurma macam-macam, tulis oleh para sahabat. Itu sebenarnya cerai-berai. Ayat-ayat yang turun itu selama kurun waktu 22 tahun lebih itu cerai-berai ayat itu. Kemudian disimpan oleh Hafsah ya, salah satu istrinya Nabi ya, putra sahabat. Kemudian dibentuklah tim inti untuk menyusun mushaf ayat-ayat tentang agar tidak tercerai-berai, dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan ya. Itu yang ditunjuk untuk menyusun kembali
sesuai urutan-urutan yang bagus, sehingga sekarang inilah yang kita kenal kan Mushaf Utsman ini yang ya semua ini yang kita baca ini kan Mushaf Utsman. Karena itulah perlunya kita mempelajari Quran ini agar berurutan. Memang tidak berurutan urutan yang nomor 1 dulu, baru nomor 2, 3 enggak. Tapi berdasarkan kaidah-kaidah dari tim yang diketuai oleh Utsman tadi, itulah akhirnya pembukaannya adalah Al-Fatihah, dan memang itu pas ya, Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi itu sudah jamaah yang dari Pemalang itu sudah dari sejak awal mula bukunya begitu, asal usulnya begitu ya. Untuk yang kita di Masjid Istiqomah ini tadi Pak Tukiman, memang kalau kita menggunakan ilmu khilafah, siasah khilafah itu mungkin dianggap benar ya, kalau memang semua umatnya Islam makanya. Lah umat kita ini Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi mendengar khilafah sudah ketakutan luar biasa. HTI dibubarkan, kemudian apalagi FPI dibubarkan. Ya. Artinya apa? Sulit untuk menanamkan model-model khilafah di negeri kita ini. Karena tidak semuanya mengimani Quran. Bahkan orang Islam sendiri yang mengimani Quran itu nggak paham dengan Quran. Maka ketika Allah berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Qalu atasubiha mayyuh sudi wa yasfiku dima. Itu kan komentar malaikat pertama, Allah akan menciptakan makhluk pengganti penguasa dunia ini dulu iblis. Ya. Maka Allah menciptakan manusia Adam dan seluruh keturunannya untuk memimpin dunia ini. Kalau atas salaf ya mayuh sutiba wasuk itu kata malaikat Jibril, apakah makhluk itu nanti tidak akan berhubungan, tidak akan berdarah seperti iblis juga dulu? Iblis itu dulu mati, Mbah. Sebelum dilan Allah, iblis itu mati dan juga punya darah mereka. Ya. Sehingga seperti itu, tapi karena mereka tidak paham, maka Allah tetap ciptakan manusia Adam itu. Khilafah zaman Nabiullah bagus, zaman para sahabat juga bagus ya, sampai pada Bani Utsmaniyah ya, semua Bani itu bagus itu. Utsmaniyah yang terpanjang di Turki, yang karena terlena sehingga dipatahkan, dihancurkan oleh Yahudi Kemal Atatürk tadi itu. Saya kemarin di Tanah Abang nulis masalah roda berputar, Pak ya. Tidak semuanya dunia itu akan berhenti. Selama di dunia ini, yang di atas akan ke bawah, yang bawah akan ke atas. Turki itu berapa tahun, berapa ratus tahun Pak Tukiman menderita oleh ulahnya Kemal, 850 tahun. Ya kan? Tapi sekarang ini dengan presiden yang baru yang Erdogan dengan khilafah ya khilafah sekarang ini menggunakan khilafah siasah Islam. Gereja jadi Islam Lakbari ya. Kemudian Jumatan 5 waktu di masjid kayak Jumatan Pak, suasananya ya. Itu Erdogan. Karena dia menggunakan apa? Menggunakan satu asas surat Al-A'raf 96. Bunyinya gimana? Ada yang hafal? Al-A'raf 96. Kemudian kalau niatnya hanya puasa Jumat saja, itu enggak ada dalilnya. Ya, Nabi melarang. Saya puasa khusus Jumat, enggak ada dalilnya. Yang dalilnya Senin Kamis, puasa Daud dan juga Ayyamul Bid itu kan. Nah, puasa Rajab ada dalilnya, hadisnya ada ya, silahkan puasa. Tapi kalau puasa khusus hari Jumat itu enggak ada dalilnya. Jadi kalau dia dikasih sumbangan oleh Pak Thoyib dan kawan-kawan nggak mau menerima karena dia puasa. Ya, jadi itu ya kembali ya, kita harus dengan
dalil. Berbicara, bersikap itu harus dengan dalil yang rajih, yang kuat ya. Dan kemudian ibu tadi itu kalau satu huruf orang lain gini bu, jangankan kok di Jepang, kita dengan orang Maluku, dengan orang mana Makassar itu mengucapkan huruf sudah lain kan. Coba misalnya hukum lam dan ro, tahfim tebal ya, tahfim tebal, Rasulullah Allah ya. Kalau yang tipis takfik lillah fisabilillah itu kan tipis. Tapi sana takfim bacanya apa? Rasulullah. Itu apa? Pak Amari pernah di Sulawesi kan? Rasulullah gitu kan? Allah gitu kan? Itu logat. Tapi yang penting hatinya itu yakin bahwa itu adalah ayatnya Allah itu. Ya, meyakini itu Pak ya. Meyakini bahwa itu Rasulullah. Hanya logatnya ini yang buku Iqra yang beredar di kita ini itu hanya banyak di Jawa Pak. Di luar Jawa jarang nggak ada itu. Lain lagi Iqra-nya ya. Oleh itu mari sama-sama kita universal. Islam adalah Islam yang universal. Kita harus saling memaklumi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah siang dan sekolahan sudah mulai masuk, kita akhiri sampai jumpa lagi di Sabtu yang datang. Semoga rahmat Allah menyertai kita semuanya. Kita sehat selamat, tidak kurang apapun. Sampai jumpa di hari Sabtu yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.